Halo guys, ketemu lagi di channel serba-serbi rumah. Ini aku barusan beli karpet vinyl baru guys. Jadi dari lama aku tuh pengen banget memakeover kamarku jadi estetik ala-ala Korea gitu. Dan salah satu yang dibutuhkan tentu lantai motif kayu kan. Makanya ini aku beli karpet vinyl yang harganya lebih terjangkau dari stiker vinyl. Itu pun rezekinya buat itu baru ada sekarang. Ini aku beli via Shopee di toko ini guys. Waktu itu harga normalnya adalah 24.500. Tapi alhamdulillah kemarin pas ada versi reject dan harganya tinggal 11.900. Tapi terakhir aku lihat sudah habis sih. Nanti aku bakal sertakan beberapa link di deskripsi. Jadi setelah karpetnya aku buka, tampilannya seperti ini guys. Motif kayu yang aku pilih ini menurutku cukup menyerupai aslinya, cukup real. Dan teksturnya itu kayak jeruk purut gitu, 11-12 sama berlak bayi. Tebalnya 0,7 mm, lebih tebal dari karpet yang pernah aku pasang di ruang tamu kontrakanku yang cuma 0,55 mm. Terus baliknya ada kayak kapas-kapasnya gini, kurang tahu sih fungsinya apa. Sebelum membeli tentunya aku ukur kamarku dulu, dan jadilah denah seperti ini. Jadi di kamarku ada lemari besar yang rencananya nggak bakal aku kasih karpet bawahnya. Jadi perhitungan karpet vinilnya menjadi seperti ini. Karena aku ngirit, pembulatannya benar-benar aku press dari 5,9678 meter persegi menjadi 6 meter persegi saja. Sebenarnya riskan juga sih kalau misal ada yang rusak atau salah perhitungan gak ada cadangannya. Karena lebar tetap dari karpet adalah 2 meter, maka panjang yang aku butuhkan adalah 3 meter. Dan karena panjang per potong adalah 0,5 meter, maka yang aku butuhkan adalah 6 potong. 6 potong ini akan dikirim dalam satu gulungan ya, bukan dalam 6 potongan terpisah. Tapi sebelum memutuskan untuk memasang pervinilan, kalian harus tahu dulu hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah permukaan lantai harus rata. Idealnya kalau di lantai keramik atau granit, natnya harus ditambal dulu kayak gini. Sebenarnya aku pun awalnya berniat demikian, tapi aku batalkan soalnya lantai kontrakanku beneran hancur guys. Antar keramiknya itu beneran gak ada yang rata, tingginya beda-beda. Makanya aku mikir bakal percuma juga aku tambal, toh tetap saja bakal gak rata. Jadi ya sudah, aturan pertama aku langgar sendiri, mau gimana lagi. Padahal efeknya bisa lebih cepat rusak kayak gini. Ini adalah cuplikan videoku tentang review karpet vinyl di ruang tamu kontrakanku setelah pemakaian 2 tahun. Linknya aku taruh di kanan atas ya. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah permukaan lantai harus bersih. Pertama-tama aku bersihkan dulu noda-noda membandel kayak kerak-kerak dan bekas cat seperti ini. Setelah itu disapu. Dan terakhir dipel. Kalau mau alat pel kayak punyaku, linknya aku taruh di deskripsi ya. Untuk review lengkapnya, linknya ada di kanan atas. Sekarang langsung cus ke pemasangannya. Akhirnya setelah tanya sana sini dan melalui berbagai analisa, aku putuskan untuk memasangnya sejajar pintu dan dimulai dari sisi yang dekat dengan pintu atau sisi kanan. Jadi pemotongan pertama akan kulakukan seperti gambar ini. Setelah lantainya kering, karpetnya aku gelar di lantai. Kalau salpok sama lemari sliding doorku, linknya aku taruh di deskripsi ya. Dan karena tembok kamarku ini nggak lurus, aku tetap ikutin kelurusan dari lantainya ya. Sisa lantai sedikit yang belum tertutup ini nanti kita tutup belakangan, nunggu sisa aja. Jadi sesuai gambar kita potong karpetnya di bagian lemari. Ini aku ukur dulu biar lumayan lurus. Lalu aku tandai pakai cutter. Lebih baik sih spidol, tapi lagi nggak punya. Lalu cari tanda cutternya tadi ya. Terus dipotong pakai cutternya dengan bantuan penggaris biar lurus. Pas motong pilih area lantai yang lebih luas biar gampang. Gak apa-apa karpetnya kita gulung sebagian dulu, gak apa-apa letaknya jadi berubah lagi, yang penting motongnya gampang. Kalau proses pemotongannya sudah selesai, kita balikin lagi karpetnya ke tempat semula.
Masih dari gambar yang sama, lalu aku potong bagian yang menempel ke tembok. Karena temboknya permukaannya nggak rata, aku motongnya juga nggak bisa perfect, jadi cuma aku tandain kayak gini dulu. Terus aku potong pakai cutter dengan bantuan penggaris. Setelah itu aku memotong sisa karpet nomor 2 selebar lantai yang belum tertutup karpet, yaitu 38 cm. Tapi hanya bisa menghasilkan 2 potongan selebar 38 cm. Satu potongan lagi lebarnya kurang dari itu. Padahal dari gambar ini bisa kita lihat aku butuh 3 potong karpet dengan lebar 38 cm. Akhirnya aku potong sisa potongan nomor 3 untuk menambal sisa lantai yang belum tertutup. Dan inilah salah satu risiko beli dengan ukuran yang ngepres, guys. Ada kemungkinan jadi kayak perca gini, cuma manfaatin sisa-sisa. Ini prosesku motong sisa karpet nomor 2. Secara keseluruhan prosesnya sama ya, jadi nggak aku videoin lanjutannya. Yang harus diperhatikan nomor 3 adalah merekatkan pinggiran karpet agar tidak bergeser. Setelah semua bagian sudah tertutup karpet, sekarang lanjut ke perekatan bagian tepi karpet. Menurutku ini penting karena kalau tidak direkatkan, meskipun seolah tidak bergeser, sebenarnya karpetnya tetap bergeser sedikit demi sedikit. Bahkan saat ada benda berat di atasnya, yang akhirnya bisa sobek atau bisa juga kayak gini. Jadi ada jarak antar sambungan. Jadi pertama-tama buka dulu bagian karpetnya kayak gini. Di pemasangan sebelum ini aku cuma pakai isolasi yang double tape, tapi menurutku kurang efektif. Jadi kali ini aku coba pakai lem kuning. Atas rekomendasi dari YouTuber yang punya bisnis pemasangan vinil, aku akhirnya pakai lem Fox kaleng hijau ini. Ini sengaja beli yang kecil soalnya belum tahu kebutuhannya bakal seberapa. Sebenarnya ada ukuran yang agak lebih besar dari ini. Langsung saja aku tuang di lantai kayak gini. Bagi yang belum pernah pakai lem kuning, ini tuh sama kayak kastol gitu loh, tapi mungkin beda kekuatan aja. Karena nggak punya alat, aku cuma pakai sobekan karton buat ngeratainnya. Si YouTuber yang aku maksud tadi nggak bilang alasan dia rekomendasiin Fox kaleng hijau ini sih. Tapi kalau klaim dari produsennya sendiri sih, ini katanya lebih lama ringkungan, lebih nggak bau, dan lebih lama keringnya. Kalau pemasangan oleh pekerja profesional sih lemnya full satu ruangan. Kalau aku sih nurut aturan di tempat beli karpet, cuma dilem sisi-sisinya aja. Selain karena berhemat, juga karena biar lebih gampang bersihnya kalau nanti pindahan. Terus kata si YouTuber lagi, juga aturan pakai di kaleng lem ini, kita harus ngasih lem di kedua sisi benda yang akan direkatkan. Dalam kasus ini adalah lantai dan sisi belakang dari karpet. Dan ini adalah prosesku memberi lem pada sisi belakang dari karpet. Kalau sisi karpet dan lantai yang terbuka sudah dikasih lem dengan rata, saatnya kita tutup karpetnya dengan hati-hati. Oh iya, ternyata satu kaleng kecil lem tadi nggak cukup guys. Dan kemarin aku belinya online karena di daerahku nggak ada. Akhirnya biar cepat, yang kedua aku beli yang ada aja, yaitu Aibon. Ternyata produsennya sama, tapi secara harga memang lebih mahal Aibon. Kalau secara kualitas perekatan aku kurang bisa membedakan sih, tapi menurutku yang paling mencolok perbedaannya adalah baunya. Yang Aibon ini baunya lebih pekat dan susah hilang. Lanjut lagi, setelah itu gunakan kain untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di bawah karpet. Caranya seperti ini, kayak kita lagi ngepel lantai gitu. Setelah itu lanjutkan pada sisi yang lain. Yang harus diperhatikan nomor 4 adalah memberi ganjalan pengaman di bagian bawah benda berat. Maksudku di sini adalah benda-benda berat yang masih bisa geser karena sesuatu. Misal sofa pas didudukin atau rak-rak yang ringan yang masih bisa kegeser saat kesenggol. Menurutku ini wajib sih, karena kalau nggak dikasih bisa kejadian kayak karpetku di ruang tamu. Bagian karpet di bawah kaki sofanya sobek kayak gini. Dan terserah sih mau diganjal pakai apa. Bisa pakai alas karet kayak gini, atau yang berbahan silikon kayak gini. Kebetulan di kamarku sih sementara ini barang beratnya cuma lemari ini. Itu pun alasnya nggak aku kasih karpet, jadi sementara aku belum butuh beli pengganjal. Dan inilah hasil jadinya guys. Gimana, bagus nggak? Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, karena sebentar lagi aku juga bakal upload video full hasilku memakeover kamar kontrakanku ini jadi ala-ala Korea gitu. Dan tentunya lagi-lagi aku lakukan seorang diri, so tungguin aja guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Bye.